Salam multimedia. Dalam video ajar kali ini kita akan melanjutkan kiat ke-15, yaitu jelaskan cara yang benar. Setidaknya cara yang paling benar di antara berbagai cara yang ada. Secara ilmiah, nama kiat kita ini adalah The Principle of Explanatory Feedback. Mari kita lanjutkan. Konsep dasar dari explanatory feedback ini adalah karena manusia belajar lebih mendalam, paham betul, dan lama ingat tatkala mengalami pengalaman pahit, lalu tahu kesalahannya, kenapa mengalami pengalaman pahit tersebut, lalu ditunjukkanlah cara atau jalan yang benarnya seperti apa, supaya tidak terjadi lagi kesalahan yang pahit tadi. Dalam peribahasa kita ada mengenal keledai tidak terperosok dua kali ke lubang yang sama. Keledai saja tidak terperosok dua kali. Kita jangan, oleh karena itu, dengan adanya explanatory feedback ini, maka kita akan menghindari terperosok ke kesalahan yang sama. Oke, mari kita lihat penerapannya. Ini yang paling baik adalah diterapkan di setiap ada proses ujian atau penilaian. Memang seringkali diadakannya di proses penilaian atau ujian pada saat tes formatif, ya. Bisa berupa kuis ataupun micro quiz. Micro quiz, ya, yang terkait dengan micro learning. Kedepan kita akan membangun sistem yang dapat melakukan seperti ini. Baik. Explanatory feedback principle ini, atau tunjukkan cara yang benar, tunjukkan jalan yang benar, ini yang pertama adalah memberikan penjelasan mengenai jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Kenapa benar, itu kenapa salah. Yang kedua, pembelajar dapat memahami kesalahannya, kenapa dia memilih jawaban yang salah, mengambil jawaban salah, mengerjakan jawaban yang salah, dan setelah itu bisa mengerti jawaban yang benar seperti apa. Jadi ketemu, oh ini salah aku, dan ternyata aku nanti harus seperti itu. Dan yang ketiga adalah merupakan metode efektif yang membantu pelajar dalam memperdalam pemahaman suatu konsep. Ya, kita tahu bahwa tes formatif ini untuk menguji pemahamannya sampai mana. Kalau ada yang keliru, dibetulkan. Kalau kurang mendalam, diperdalam, diperluas. Demikian ya. Nah, tentu saja selalu ya bahwa satu kiat itu dikombinasikan dengan kiat lain. Kita semua tahu bahwa yang terbaik memang kombinasinya atau bauran dari kiat yang satu dengan kiat lainnya. Yang pertama, umpan balik yang diberikan memicu pembelajar agar lebih aktif dalam memperdalam penguasaan suatu konsep. Ya, tes formatif itu menguji kemampuan pemahaman dari pembelajar. Sudah pahamnya benar atau belum, tepat atau belum. Nah, dengan tes formatif bisa diuji. Kalau dia salah, maka saatnya dibetulkan. Jadi, sebelum masuk ke long term memory, sudah mendapat pemahaman yang benar duluan. Yang kedua, berkaitan erat dengan kiat berikan contoh masalah dan solusinya, kiat ke-14 yang sudah kita bahas. Nanti dilihat lagi saja videonya. Dan kemudian latih jurus yang masih lemah. Nanti ada kiat yang lain, deliberate practice principle. Kemudian kombinasikan dengan kiat-kiat lain, misalnya pencantuman gambar, mendekatkan penjelasan dengan jawaban. Ini adalah contiguity principle. Kemudian menggunakan prinsip multimedia learning, menggunakan prinsip modality principle misalnya ya. Jadi pembahasan soal dijelaskan sebaik-baiknya dan yang terbaik adalah dinarasikan oleh dosennya, oleh pengajarnya. Yang berikutnya, jenis feedback principle. Nah, ini akan kita bahas di segmen berikutnya. Tetap semangat.